Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa, saya Nurul Hasanah. Di sini saya akan menjelaskan Mina Nihongo bab 10 mengenai imas dan arimas. Langsung saja kita mulai pembahasannya. Pertama, kita mulai dengan pembahasan imas dan arimas. Apa sih imas dan arimas itu? Dalam bahasa Jepang, imas dan arimas memiliki arti yang sama, yaitu ada, yaitu keberadaan suatu benda. Namun di Jepang itu untuk menyatakan ada itu dibagi menjadi dua, imas, arimas. Imas diperuntukkan untuk benda hidup dan yang bergerak seperti manusia dan hewan. Sedangkan arimas diperuntukkan untuk yang tidak bergerak, seperti benda mati. Nah, setelah mempelajari arti dari imas dan arimas, sekarang kita akan membahas rumus tata bahasa dari imas dan arimas ini. Untuk kata dasarnya ada N, kata benda, bisa benda hidup, bisa benda mati, tambah partikel ga, ditambah imas atau arimas. Pemakaian imas dan arimas seperti yang tadi dijelaskan tergantung pada kata bendanya tersebut. Nah, agar lebih mudah dipahami, langsung saja kita ke contoh kalimatnya. Contoh kalimat yang pertama, neko ga imas. Neko itu kan artinya kucing. Kucing itu dia benda hidup, makhluk hidup. Jadi dia harus memakai yang imas. Neko ga imas. Untuk yang arimas, karena dia untuk benda mati, maka harus kata bendanya harus kata benda mati. Contoh yang keduanya, kuruma ga arimas. Kuruma itu kan mobil, dia benda mati. Maka yang dipakai adalah arimas. Kuruma ga arimas. Seperti itu. Nah, itu tadi rumus kalimat tata bahasa imas dan arimas. Kalau yang tadi itu masih rumus simpelnya atau masih tata bahasa dasarnya. Sekarang ada yang lebih panjang lagi, bentuk rumus tata bahasa kalimat yang lebih panjang. Di sini ada rumusnya, keterangan tempat ditambah partikel ni ditambah n kata benda ditambah partikel ga ditambah imas atau arimas. Nah, untuk partikel ni setelah keterangan tempat ini, saya ingin menjelaskannya sedikit karena banyak teman-teman saya yang masih keliru. Pada rumus tata bahasa ini, setelah keterangan tempat, kenapa dipakai partikel ni bukan de? Karena di sini di kalimat ini menjelaskan tentang keberadaan suatu benda, maka dia memakai partikel ni. Jika kalimatnya menjelaskan mengenai kegiatan suatu benda, maka itu memakai partikel de. Itulah kenapa di sini yang dipakai adalah partikel ni. Setelah kita mengetahui mengenai rumus yang lebih panjangnya untuk kalimat imas dan arimas ini, langsung saja kita terapkan lagi ke dalam contoh kalimatnya. Contoh kalimat yang pertama untuk imas. Kyoshitsu ni gakusei ga imas. Kyoshitsu di sini artinya kan kelas. Berarti de ini adalah keterangan tempat. Gakusei itu kan siswa. Dia kata benda hidup, makhluk hidup. Siswa berada di kelas. Jadi contohnya seperti itu. Nah, untuk yang contoh kedua, untuk yang arimas, kabang ni hongga arimas. Kabang di sini merupakan keterangan tempat dari tempat dari buku tersebut. Bukunya itu kan kata benda mati. Nah, bukunya itu ada di mana? Bukunya itu ada di tas, seperti itu. Nah, ada tambahan lagi nih untuk keterangan tempat biar lebih spesifik. Seperti tadi contoh yang kedua, kabang ni hongga arimas. Ada buku di tas. Nah, kalau kita lagi
cari buku kan, bukunya ada di mana nih. Terus kita tanya orang, "Watashi no hon wa doko ni arimasu ka?" Terus yang ditanya, "Kabang ni arimasu." Saya kabangnya ada di mana ya, kan kita biar lebih spesifik gitu kan, biar orang yang carinya itu nggak bingung. Kabang bisa aja kan di sebelahnya, di sebelah tas atau di dalam tas. Jadi kalau kita mau bilang bukunya itu ada di dalam tas, kita tambahin partikel no di keterangan tempatnya, dan partikel bisa ue, bisa sita, bisa naka, bisa soto, dan yang lainnya. Itu kata-kata yang menjelaskan posisi. Jadi kalau kita mau bilang bukunya itu ada di dalam tas, maka kita bilangnya hong kabang no nakani hong ga arimasu no nakani. Nah, kita bisa tambahkan seperti itu. Atau yang lainnya, misalnya bukunya itu ada di atas meja. Kalau kita bilang bukunya itu ada di meja, kan bingung kan, mejanya ada di mana nih? Apakah di dalamnya, bisa di dalam lacinya, atau di atasnya, atau di bawahnya. Misalnya adanya di atasnya, maka kita bilang sukue no ue ni hongga arimasu. Seperti itu. Lalu contohnya jika kita ingin tanya, kita sedang mencari seorang dan kita ingin bertanya di mana orang tersebut. Misalnya, Todoroki ada di mana? Maka kita akan mengatakan Todoroki-san wa doko ni imasu ka? Ya kan, karena Todoroki itu adalah manusia, orang, maka dipakai adalah imas. Todoroki-san wa doko ni imasu ka? Maka misalnya Todoroki-san ada di kantin, maka kita akan menjawab Todoroki-san wa sokudo ni imasu. Atau bisa juga jika kita memberitahu seorang, kita bisa di kantin kan, terus kita ketemu Todoroki di kantin, maka kita akan mengatakan sokudo ni Todoroki-san ga imasu. Lalu untuk keterangan tempat, jika kita ingin memakai yang lebih spesifik di keterangan tempatnya, seperti yang tadi ditambah partikel no, kita bisa mengatakan contohnya nih, misalnya ada nih Todoroki-san ada di kantin. Terus di kantin kan banyak orang kan, terus kita tanya lagi, di mana Todoroki ada tepatnya, posisinya dia itu ada di mana. Terus kita lihat ternyata Todoroki-san itu ada di sebelah Midoriya. Kita bisa menjawab Todoroki-san wa Midoriya-san no tonari ni imasu. Artinya Todoroki-san ada di sebelah Midoriya. Atau bisa dibalik seperti yang tadi, Midoriya-san no tonari ni Todoroki-san ga imasu. Seperti itu. Nah, untuk contoh kalimat yang arimasnya sama saja. Misalnya tadi kan Todoroki ada di kantin, terus kita nggak tahu nih arah kantinnya itu ada di mana sih gitu kan. Kita mau ketemu Todorokinya lagi di kantin, tapi kita nggak tahu kantinnya itu ada di mana. Kita bisa tanya, sokudo wa doko ni arimasu ka? Sokudo kan tempat, dia benda mati ya kan, tidak bergerak, maka dia pakainya arimasu. Sokudo wa doko ni arimasu ka? Nah, terus kita jawab, kita lihat posisi kantinnya ada di mana. Misalnya kantinnya itu ada di sebelah toilet misalnya kan, atau di dekat toilet. Maka kita bisa bilang Sokudo wa toire no chikaku ni arimasu. Seperti itu. Bisa juga diganti dengan tempat yang lain, misalnya ada di sebelah perpustakaan, maka Sokudo wa toshokan no tonari ni arimasu, atau toshokan no tonari ni sokudo ga arimasu. Seperti itu. Sekian penjelasan mengenai imas dan arimas dari saya. Jika ada kesalahan dalam penjelasan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.